Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji kinerja PPG, nama saya Uji Lestari, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri 1 Segedung, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, sekaligus mahasiswi PPG PAI dalam jabatan batch 2 tahun 2025 LPTKIAIN Pontianak dengan NIM 225113374. Hari ini Selasa tanggal 7 Oktober 2025 saya akan melaksanakan mempraktek pembelajaran sebagai PPG PAI dalam jabatan batch 2 tahun 2025 pada peserta didik kelas 11 dengan materi menghindari perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Oke, sekarang kita berdoa. Belajar, mari kita berdoa. Doa mulai. Oke, sekarang Uma akan mengabsen hari ini. Al-Hadi, Alif Ramadhani, Alizia Febriantika, Anas Astika, Belkis, Cici Aulia, Dewi Maharani, Eki, Hairudin, Hasana, Irfan Maulana, Juwita, Kumala Dewi, Lafaula, Muhammad Wike, Mardiana, Messi Detania, Muhammad Anugrah Pratama, Muhammad Zaki Lisan, Nur Wasila, Paril, Rahmadani, Rani Ristia, Tina, Tri Julianti, Zulfanesa, Sakit. Oke. Sekarang berdiri semuanya, kita menyanyikan lagu nasional. Indonesia tanah air
ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Duduk kembali. Dari kesepakatan ini adalah untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan kondusif untuk belajar. Itu menghindari perkelahian, menjauhi miras dan narkoba. Menjauhi miras yaitu menggunakan komunikasi yang efektif dengan kawan, dengan teman, ataupun guru. Menghormati perbedaan antar agama, suku, dan ras. Dengan suku Jawa, suku Sunda, suku Cina. Nah, kita harus menghormatinya. Membantu teman yang membutuhkan. Jadi jangan sampai membuli, jadi menimbulkan perkelahian. Oke, sekarang kita ice breaking dulu, biar semangat. Berdiri atau duduk? Berdiri. Tepuk semangat. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Siap belajar? Ya. Duduk kembali. Oke, sekarang kita lihat yaitu video yang akan Uma tampilkan. Ini video perkelahian pelajar. Ini tonton betul-betul ini. Nah, ini memukul berdua, Bayu. Ini jangan ditiru nih perkelahian pelajar ini. Kalian bisa nontonnya dulu.
Minum minuman keras atau miras adalah minuman yang tidak boleh dikonsumsi bagi umat muslim karena dapat memabukkan seseorang. Maka dari itu minuman beralkohol diharamkan dalam Islam. Larangan miras juga tertuang dalam surat Al-Maidah ayat 90. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berharap, mengoordinasi dengan tangan adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu antara meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Hukuman bagi orang yang telah meminum miras adalah 80 kali cambukan bagi orang merdeka dan 40 kali cambukan bagi seorang budak. Dari perkelahian antar pelajar, minuman keras dan narkoba, di sini kan ditentang oleh ajaran Islam. Jadi untuk menghindari perkelahian antar pelajar, minuman keras, miras, dan narkoba, itu dengan jalan kita itu harus mencari hal-hal yang kesibukan yang lain, hal-hal yang positif, seperti mengikuti ekstrakurikuler, rohis. Kalau di luar sekolahan kita ikutin ngaji. Apalagi kira-kira kalau di luar sekolah, membantu orang tua, main voli, terus kira-kira apa lagi? Belajar. Tentunya membantu orang tua lah. Ya, biar tidak terjerumus ke perkelahian remaja, miras, dan narkoba. Hadis Muslim itu udah ada di sini dari Abu Ayyub Al-Ansyari bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi seorang Muslim tidak bersapaan dengan saudaranya sesama Muslim lebih dari 3 malam. 1 hari ini berkelahi, 2 besok, 3 besoknya.
itu tidak dihalalkan. Keduanya saling bertemu tetapi mereka saling acuh tak acuh sama yang lain. Yang paling baik di antara keduanya ialah lebih dahulu memberi salam kalau berjumpa. Hari ini kelahi. Besok jumpa itu memberi salam, assalamualaikum atau nyapa. Apa kabarmu? Biarpun dia diam terus sampai 3 kali. Dalam 3 hari udah dia tidak mau disapa, ya udah. Karena kan batasnya 3 kali. 3 hari. Ini dalil tentang larangan perkelahian. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah kedua saudaramu yang bertikai dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Dalam surah Al-Hujurat. Jadi pengertian antar pelajar di sini, perkelahian atau berkelahi berarti bertengkar dengan disertai adu kata atau adu tenaga. Perkelahian antar pelajar adalah perselisihan yang terjadi antara 2 orang atau kelompok. Bisa jadi seperti dibully. Ini faktor-faktor yang memicu nih perkelahian. Faktor lingkungan sekolah dan tempat tinggal bisa jadi. Faktor keluarga. Faktor keluarga bisa jadi. Kalau faktor lingkungan sekolah di sini dan tempat tinggal, kira-kira apa kalau perkelahiannya? Kira-kira apa? Kalau faktor sekolah dan tempat tinggal. Tempat tinggal itu kan lingkungan. Lingkungan kita itu seperti apa? Lingkungan yang muslimah atau muslim. Kira-kira pasti tiap seminggu sekali atau seminggu 2 kali ada pengajian, kan? Ada BKMT, ada begitu. Sedangkan faktor lingkungan sekolah biasanya membuli, kan? Ada yang minta juga apa namanya itu? Malah. Seperti itu bisa menimbulkan perkelahian antar pelajar. Terus faktor keluarga, kayak apa faktor keluarga? Faktor keluarga itu ada perselisihan antara orang tua, perceraian bisa jadi, kan? Jadi seorang anak itu di sekolah itu jadi bandel, nakal. Sebenarnya tidak, karena faktor kasih sayang orang tua itu kurang. Terpengaruh media, main game terus, di sekolah main game, di rumah main game, TikTokan, Instagram, seperti itu. Jadi lupa dengan belajar, pengaruhnya itu besar. Kalau di luar rasa mau sosialisasi malas, main game, seperti itulah. Jadi bisa perkelahian pelajar. Karena apa? Di sekolah itu, yang di sekolah kawan yang lain nenggol ataupun negur, dia marah. Main game terus, guru tuh mau menerangkan. Jadi berkelahi. Tidak bisa mengontrol diri, emosi. Akhirnya lagi main game, tiba-tiba ada kawan tuh menegur, adikku di depan tuh lagi menerangkan, langsung emosi, nonjok, meninju, menyepik, ataupun ada gunting, menusuk. Anak SMP itu kan ada kan, ditusuknya sampai meninggal. Dibully, ditariknya bawa WC, dikuncinya, seperti itu dan lain sebagainya. Jadi upaya pencegahannya apa tadi yang upaya menambah kegiatan, kan? Main bowling, ikut ekstrakurikuler rohis, menari, mengaji, ikutin masalah keagamaan, atau kita itu memperkuat persaudaraan dan kasih sayang kepada keluarga dan kawan-kawan. Seperti itu. Akibat perkelahian itu ada khususnya tali silaturahmi yang tadinya akrab dengan kawan, yang tadinya bestie dengan kawan, akhirnya
lain, akhirnya tidak akur kembali. Merusak citra baik dari pelajar. Nama kita yang tadinya bagus, ya anak ini juara 1 terus dalam olimpiade, main voli, main futsal. Karena ada perkelahian antar pelajar, entah sekolahan lain ataupun satu sekolahan, akhirnya tidak ada nama baik lagi. Nama udah tercoreng di buku kasus. Merusak nama baik sekolah sebagai lembaga pendidikan. Apa itu? Karena perkelahian, pacaran, padahal sudah diharamkan. Wala taqrabu zina, janganlah kamu mendekati zina. Tapi karena gara-gara pacaran akhirnya berkelahi. Ini cewek saya, ini cowok saya. Dah berkelahi bisa jadi. Terganggunya proses belajar mengajar. Akhirnya dia sering tidur karena malam begadang. Main game, main HP terus, lupa dengan mengerjakan PR. PR-nya kumpulkan, lupa bawa rumah, lupa mengerjakan rumah, lupa segala-galanya, seperti itu. Timbulnya kecemasan dan keresahan masyarakat di lingkungan sekitar. Kalau udah narkoba, kalau udah miras, tetangga itu miris. Mirisnya kenapa? Aduh, nanti anak saya mengikuti jejak mereka. Allah, nanti anak saya tiba-tiba mengikuti karena dia minuman keras, bisa menimbulkan akibat perkelahian antar tetangga, antar warga, nah, seperti itu. Dan bisa melukai maupun meninggal. Tadi yang ditusuk anak SMP, SMA, karena emosi tidak terkontrol, ada gunting, ada pisau ditusukkan ke perut, bisa jadi ke tangan ataupun ke leher. Menimbulkan apa? Meninggal. Bisa jadi dimutilasi. Bisa jadi dibuang mayatnya. Seperti itu. Adanya korban luka maupun meninggal. Manfaat menjauhi perkelahian antar remaja. Kalau kita menjauhinya, narkoba, perkelahian pelajar, ataupun miras, Allah itu makin dekat dengan kita, makin sayang dengan kita dan Rasulnya. Terus akan mempunyai banyak teman itu suka kita. Oh, dia tidak minuman keras, dia tidak narkoba, dia tak pernah kelahi. Jadi kan semuanya kawan itu suka dengan kita. Tidak menjauh. Coba kalau di rumah main game, di sekolah tidur, gimana kawan mau tahu kamu gimana kelompok siapa, kamu nanti mengerjakan yang mana. Jadi kan tidak tahu dengan hal apa yang dipelajari hari ini. Menjaga nama baik diri sendiri dan sekolah. Kalau berkelahi, nama sekolah udah ada embel-embelnya. Jadi kena panggil kita. Oh, nama si Anu kena panggil. Diproses, nama kita hancur, sekolah pun kena. Menjaga fasilitas umum. Menjaga fasilitas umum ya. Jadi jangan sampai kelahi, jangan sampai keluar, jangan sampai kelahi kita sampai di luar, ketahuan orang luar, akhirnya masyarakat itu tahu semua. Malu, sekolahan malu, kawan kita pun jadi malu. Menjaga ketentraman dan kedamaian lingkungan sekolah dan masyarakat. Terus kriteria pelajar yang baik selalu mengikuti perintah Allah. Miras itu halalnya haram. Jadi dihindari narkoba haram atau halal? Kita hindari dan dijauhi dan menjauhi larangannya. Menjaga silaturahmi dengan teman-teman, selalu mematuhi peraturan sekolah, selalu mendengarkan yang disampaikan guru, tidak mudah tersinggung, berpikir yang positif. Ini minuman keras, gambar-gambarnya udah tahu ya. Ini dalilnya dalam surah Al-Baqarah. Ini tentang larangan minuman keras dalam surah Al-Maidah. Tadi dibacakan. Ini minuman keras adalah minuman yang mengandung senyawa alkohol
atau etanol sehingga mempunyai sifat khamar atau memabukkan. Yang namanya minuman keras itu udah memabukkan, pasti timbulnya yang jelek-jelek lah. Bisa memperkosa, bisa membunuh, bisa juga merampok atau memutilasi seseorang. Penyebabnya gara-gara minuman yang keras tadi, memabukkan. Kan termasuk perbuatan kecil, dosa besar, menyebabkan banyak madorotnya tadi, bisa memperkosa, membunuh dan lain sebagainya. فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون Sadaqallahul azim. Kita lanjutkan kembali, yaitu presentasi dari kelompok siapa dulu? Kelompok 1 atau kelompok 2 atau kelompok 3 dulu? Oke, kelompok 1 silakan maju ke depan presentasi hasil yang udah dikasihkan, yaitu membagikan lembar kerja tadi. Sini nang. Nah, kan nampak dari sana. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Citra dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan tentang tidak terlibat perkelahian antara pelajar dan damai dengan lingkungan dan tidak merusak. Yang pertama, tidak terlibat perkelahian antara pelajar. Dalam Islam, perkelahian atau tawuran antar pelajar adalah perbuatan yang dilarang keras dan haram karena bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama yang mengutamakan kedamaian, keselamatan jiwa, serta melarang saling mencelakai. Islam menganjurkan penyelesaian konflik secara damai dan adil melalui komunikasi, serta menekankan pentingnya pendidikan karakter dan mengembangkan bakat positif untuk mencegah perilaku menyimpang ini. Pendapat Islam terhadap perkelahian antar pelajar yaitu 1. Hukumnya haram, 2. Bertentangan dengan prinsip Islam, 3. Adanya dalil Al-Quran dan hadis. Penyebab dan dampak negatifnya adalah penyebab perkelahian sering disebabkan oleh faktor lingkungan seperti kebiasaan saling mengejek, solidaritas kelompok yang berlebihan, dendam turunan dari senior, dan rasa cinta berlebihan terhadap alma mater. Dampak tawuran dapat menyebabkan luka fisik, kematian, kerusakan fasilitas umum, trauma mendalam, degradasi mental generasi muda, serta memperkuat konflik dan ketidakpahaman
harmonisasi sosial. Kesimpulan utamanya adalah perkelahian pelajar haram dalam Islam karena melanggar prinsip menjaga jiwa dan kedamaian serta adanya dalil Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, damai dengan lingkungan dan tidak merusak. Dalam Islam, hidup damai dengan lingkungan dan tidak merusak adalah sebuah kewajiban karena manusia adalah khalifah atau penjaga bumi yang bertanggung jawab atas kelestarian alam ciptaan Allah. Islam melarang keras segala bentuk kerusakan lingkungan seperti menebang pohon, mengurangi air, atau merusak ekosistem. Karena hal tersebut adalah perbuatan bertentangan dengan ajaran Islam dan mendatangkan murka Allah. Ajaran dan landasan Al-Quran dan Sunnah itu satu konsep khalifah. Manusia diberi amanah oleh Allah untuk menjaga dan mengelola bumi beserta segala isinya untuk merusaknya. Dua, larangan merusak Al-Quran seperti dalam surah Al-A'raf ayat 56 secara tegas melarang manusia berbuat kerusakan di muka bumi setelah tidak diciptakan dengan baik. Yang ketiga, ibadah. Menjaga kebersihan dan merawat lingkungan adalah bagian dari kesempurnaan iman dan merupakan ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Contoh dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW pernah menegur sahabat yang membuang air secara berlebihan saat wudhu, menunjukkan larangan untuk berlebihan dan boros. Tanggung jawab dan tindakan konkret, menjaga kebersihan, melakukan penghijauan, memanfaatkan lahan tandus, dan mencintai keharmonisan. Kesimpulannya, Islam menuntut umatnya untuk menjadi penjaga lingkungan yang damai, bukan perusak. Hal ini diwujudkan melalui tanggung jawab spiritual sebagai khalifah, larangan merusak yang tegas dalam syariat, serta berbagai praktik nyata seperti menjaga kebersihan, menanam pohon, dan mengelola sumber daya secara bijaksana demi kemaslahatan alam dan seluruh makhluk di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, saya Aisyah Nurbenika dari kelompok 3. Saya mewakili kelompok saya untuk melakukan presentasi hasil kerja kami. Jadi kelompok kami mengambil tentang narkoba. Kata lain dari narkoba adalah nafza, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Narkoba merupakan zat yang berasal dari tanaman, bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis, yang bisa menyebabkan penurunan kesadaran dan hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Di dalam Islam, narkotika ini banyak menimbulkan mudarat. Kemudian psikotropika, zat atau obat baik alami maupun sintetis yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada sistem saraf pusat sehingga menimbulkan efek aktivitas pada mental dan perilaku. Jadi psikotropika ini mengganggu pada sistem saraf. Begitu juga dengan narkotika, mengganggu sistem saraf dan mental pada anak remaja jika dia ketergantungan pada zat-zat atau obat-obat tersebut. Kemudian ada zat adiktif, obat atau zat bukan narkotika atau psikotropika yang menimbulkan ketergantungan. Jadi istilah yang merujuk pada kategori yang sama atau terkait yaitu zat yang dapat mengubah fungsi otak dan sistem saraf pada manusia
serta berpotensi menyebabkan ketergantungan. Kemudian ada cara yang kita bisa menghindari hal-hal tersebut. Cara untuk mencegah nafsa atau narkoba. Yang satu, rutin berolahraga dengan kebaikan untuk mental dan fisik. Kemudian fokus pada pendidikan, ilmu memperkuat masa depan dan menjauhi godaan. Menghabiskan waktu bersama keluarga, karena dukungan emosional dimulai dari rumah. Kemudian rajin cek kesehatan. Perhatikan kesehatan mental dan fisik sejak dini. Bisa dicek di puskesmas terdekat. Kemudian ikut kegiatan positif dan kreatif seperti ekstrakurikuler di sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian jika terkena narkoba atau kecanduan narkoba, kita harus melakukan rehabilitasi, selalu memberikan dukungan dan spiritual kepada orang yang pecandu selama ia menjalani rehabilitasi, dan jangan pernah membiarkannya merasa ditinggalkan sendiri. Kemudian pesan terakhir dari saya, kebiasaan kecil yang positif bisa menjadi hiburan sehat dan membangun kehidupan yang lebih bermakna. Jadi kesimpulan yang kita dapat, yang kita ambil dari pembelajaran hari ini adalah kita menjadi paham bahwa ternyata Islam itu sangat peduli dengan kita. Dari dilarangnya tawuran, khamar, minuman keras, terus bahkan narkoba yang sangat berbahaya. Tentu kita harus bersyukur terlahir sebagai umat muslim. Baiklah, kita sekarang refleksi diri. Jadi perkelahian pelajar dapat menyebabkan cederanya fisik, terus emosional, sering marah-marah, serta merusak hubungan dengan teman dan guru. Yang tadi saya terangkan, ini diulang kembali yaitu, terus narkoba dapat menyebabkan ketergantungan, masalah kesehatan badan kita. Yang tadinya sehat menjadi loyo, menjadi lemah. Bisa juga bahkan timbulnya kematian. Minuman keras dapat menyebabkan kehilangan akal sehat, kontrol diri, kecerdasan kita menurun, dan lain sebagainya. Jadi untuk minggu depan yaitu kita akan mempelajari kewarisan dan kearifan dalam Islam. Sebelum ditutup kita membaca doa wal asri dulu. Dipimpin oleh ketua kelasnya. Selesai pelajaran, mari kita berdoa. Mulai. Terima kasih atas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.